Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheila Dara Puspita. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu perkembangan manusia. Perkembangan manusia, pada hakikatnya perkembangan itu sendiri adalah pola perubahan yang dimulai sejak pembuahan yang berlangsung sepanjang rentang hidup. Maksudnya ialah perkembangan merupakan proses yang melibatkan pertumbuhan sejak pada tahap pembuahan sampai akhir kehidupan. Adapun menurut pendapat Dictionary of Psychology, pengertian perkembangan manusia sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan itu merupakan perubahan yang progresif dan terus-menerus dalam diri organisme sejak lahir hingga mati. Yang kedua, perkembangan itu berarti pertumbuhan. Yang ketiga, perkembangan itu adalah kematangan atau kemunculan pola dasar tingkah laku yang bukan hasil belajar. Yang keempat, perkembangan berarti perubahan dalam bentuk dan penyatuan bagian-bagian yang bersifat jasmaniah ke bagian-bagian yang fungsional. Lanjut, aspek perkembangan manusia. Yang pertama, fisik. Perkembangan fisik mencakup 4 aspek, yaitu sistem syaraf, otot, kelenjar, endokrin, dan struktur fisik. Selain itu, terdapat aspek fisiologis lainnya yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Aspek itu kita kenal dengan sebutan otak, gerakan seseorang, dan kemampuannya. Mengendalikan bagian tubuh merupakan fungsi utama dari perkembangan otak. Perlu digarisbawahi bahwa kemampuan tersebut haruslah dipandang sebagai suatu kesatuan yang utuh antara otak sebagai pengendali setiap gerakan dengan aspek lainnya. Artinya, ada koordinasi antara otak dengan bagian lainnya. Yang kedua, emosi. Emosi merupakan warna afektif yang menyertai setiap keadaan atau perilaku individu yang bervariasi dalam setiap periode perkembangannya. Yang dimaksud dengan warna afektif ialah keadaan perasaan yang dialami ketika seseorang menghadapi situasi tertentu, seperti marah, benci, putus asa, senang, dan lain-lain. Yang ketiga, bahasa. Bahasa memiliki kaitan yang sangat erat dengan kegiatan berpikir. Bahasa merupakan salah satu yang membedakan manusia dengan hewan. Perkembangan bahasa dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kesehatan, inteligensi, status sosial ekonomi keluarga, jenis kelamin, serta hubungan keluarga. Fungsi pokok dari bahasa ialah sebagai alat komunikasi atau sarana pergaulan dengan orang lain. Yang keempat adalah sosial. Perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan seseorang untuk menyesuaikan diri terhadap sebuah norma, aturan, serta hukum yang berlaku di masyarakat. Dalam rangka memperkenalkan tentang berbagai aspek kehidupan sosial, haruslah melalui proses yang dikenal dengan istilah sosialisasi. Yang kelima adalah kepribadian. Kepribadian diartikan sebagai kualitas perilaku individu yang tampak dalam melakukan penyesuaian diri terhadap lingkungan secara unik. Keunikan penyesuaian tersebut berkaitan dengan aspek-aspek kepribadian itu sendiri, seperti karakter, temperamen, sikap, stabilitas emosional, tanggung jawab, dan sosiabilitas. Yang keenam ada moral. Moralitas merupakan kemampuan untuk menerima dan melakukan peraturan, nilai-nilai, atau prinsip-prinsip moral. Perkembangan moral banyak dipengaruhi oleh lingkungan, terutama lingkungan keluarga. Dia belajar mengenai setiap perilaku sesuai dengan nilai yang berlaku di sekitarnya. Yang terakhir adalah minat beragama. Minat merupakan sumber motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Minat ini memiliki peran penting dalam kehidupan manusia dikarenakan dampaknya yang begitu besar dalam menentukan perilaku dan sikap. Selain itu, minat merupakan motivasi yang kuat untuk mendorong seseorang belajar. Lanjut, faktor yang memengaruhi psikologi perkembangan. Ada 2, faktor keturunan dan faktor lingkungan.
Yang pertama, faktor keturunan. Faktor keturunan merupakan bawaan sejak lahir atau berdasarkan keturunan. Faktor ini bisa juga diartikan sebagai semua ciri dan karakter suatu individu yang diwariskan kepada anak atau segala potensi fisik dan psikis yang dimiliki seorang dari masa pembuahan sampai sebagai warisan dari orang tua. Yang kedua, faktor lingkungan. Yang pertama, dalam perkembangan suatu individu, lingkungan juga memberi pengaruh yang besar. Kita juga bisa menilai suatu individu dari lingkungannya. Yang pertama, dari keluarga. Keluarga merupakan tempat seorang anak diasuh dan dibesarkan. Bagaimana cara seorang anak diasuh akan sangat berpengaruh dengan sifatnya, terutama keadaan ekonomi keluarga dan tingkat kemampuan orang tua dalam merawat dan memberikan pengaruh besar terhadap pertumbuhan seorang anak. Yang kedua, sekolah. Sekolah berperan besar dalam meningkatkan pola pikir seorang anak. Yang ketiga, masyarakat. Pertemanan anak di luar sekolah juga memberi pengaruh, seperti teman sebaya yang akan memberi dampak besar. Yang keempat adalah keadaan alam sekitar. Keadaan alam di sekitar akan memberi pengaruh terhadap pola pikir dan perilaku seseorang. Yang terakhir, tahapan perkembangan manusia menurut psikologi. Yang pertama ada tahapan kognitif, yang kedua ada tahapan perkembangan psikologi emosional, yang ketiga tahapan perkembangan bayi sejak lahir hingga 18 bulan, yang keempat tahapan perkembangan seorang kanak-kanak awal 18 bulan hingga 3 tahun, yang kelima tahapan perkembangan seorang usia bermain dari 3 tahun sampai 5 tahun. Yang keenam, tahapan perkembangan seorang usia sekolah dari 6 sampai 12 tahun. Yang ketujuh, tahapan perkembangan seorang remaja dari 12 tahun sampai 18 tahun. Yang kedelapan, tahapan perkembangan dewasa awal 18 tahun hingga 35 tahun. Yang kesembilan, tahapan perkembangan seorang dewasa dari 35 sampai 65 tahun. Yang ke-10, tahapan perkembangan seorang dewasa akhir yang dari usia 55 hingga meninggal dunia. Baiklah, sekian presentasi saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.